oleh narasumber yang sebelumnya ya dari Pak Joko, Pak Siswanto. Ya, jadi di sini saya ingin sedikit menyinggung tentang kearifan lokal ya. Bagaimana kearifan lokal itu berperan dalam merespon ancaman bencana hidrometeorologi ya. Mungkin konteks kearifan lokal ini sedikit sedikit eh, banyak berbeda dengan pendekatan yang dilakukan oleh teman-teman yang banyak bermain dengan modeling ya, kemudian analisis kuantitatif. Tapi di sini di dalam konteks kearifan lokal itu sebetulnya kita mencoba melihat ya, sebetulnya apakah pengalaman-pengalaman yang sudah yang dimiliki oleh masyarakat ya itu memberikan suatu upaya ya dalam menghadapi ancaman bencana ya, terutama untuk kejadian-kejadian yang relatif cukup sering dialami. Ini tentunya pengalamannya itu akan sangat panjang ya. Jadi berbeda dengan kalau misalnya kejadian bencana yang agak jarang, itu memang contoh misalnya bencana-bencana geofisik ya, itu kan perulangannya itu kan cukup panjang biasanya, sehingga kadang-kadang itu sering lupa. Tapi kalau bencana hidrometeorologis itu biasanya kan paling tidak itu tiap tahun itu pasti ada. Jadi biasanya itu nanti akan banyak tercatat ya oleh masyarakat lokal ya. Apakah itu dalam bentuk kebiasaan, bahkan itu sampai mungkin nanti menjadi satu budaya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Baik, ini apa yang sudah ada di basis data BNPB. Jadi untuk tahun 2023 kalau kita mencoba melihat kejadian bencana, memang kalau kita lihat ya, mungkin saya sampaikan oleh narasumber sebelumnya bahwa tiap kali kejadian bencana, jadi tiap tahun itu yang dominan itu pasti adalah kejadian bencana hidrometeorologis. Kita lihat di sini ya, yang paling banyak itu kan karhutlah ya, lalu ada tanah longsor, banjir yang diikuti tanah longsor, kemudian kekeringan dan puting beliung. Ini semua adalah fenomena kebencanaan yang berhubungan dengan fenomena atmosfer di sini. Sehingga memang tepat ya kalau ancaman bencana hidrometeorologis ini perlu mendapatkan perhatian dari kita semua ya. Bahkan secara global pun ini bencana hidrometeorologis itu menjadi satu ancaman bencana yang itu tiap tahun itu menjadi satu masalah bagi semua negara. Kemudian kalau kita lihat di profil bencana Indonesia ini masih dari bnpb.go.id. Jadi kalau kita lihat secara spasial ini memang yang paling banyak ini ya, ini kalau kita lihat dari jumlah kejadiannya itu ada di Sumatera Utara. Ini data dari BNPB seperti itu. Kemudian ini diikuti di Jawa Tengah, ya, kemudian ada di Sumatera bagian selatan ya, kemudian Riau, Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Barat ya. Hampir semua wilayah ini ya, ini mengalami ancaman bencana hidrometeorologis ya, terutama di sini kalau kita lihat ini banjir, tanah longsor, dan kombinasi banjir dan tanah longsor. Nah, kalau kita lihat konsep bencana itu secara umum sebenarnya seperti ini. Jadi bencana itu kalau ada satu kejadian atau peristiwa atau rangkaian peristiwa itu yang konteksnya itu mengganggu kehidupan dan kehidupan masyarakat. Nah, dalam hal ini karena kejadian ancaman bencana hidrometeorologis itu sudah dalam situasi yang sudah mengganggu ya kehidupan masyarakat, maka ini bisa katakan sebagai satu bencana di sini. Nah, mengapa kearifan lokal itu penting? Nah, kalau kita lihat ya, sebetulnya agak melebar dulu ya, bahwa Indonesia itu kan memang negara yang rawan terhadap berbagai ancaman bencana. Nah, di sini kalau kita lihat ya, jadi bencana itu poligenetik sifatnya, jadi asal mulanya itu bisa bermacam-macam ini. Nah, sehingga dalam kita melakukan manajemen bencana itu
perlu ini apa perlu memikirkan ini apa pendekatan kausal asosiatif di sini. Nah, sehingga di sini kalau kita tinggal di daerah yang rawan terhadap bencana itu ya ini apa seperti yang sudah sering disampaikan oleh teman-teman di BNPB, maka kita harus membangun kesiapsiagaan yang itu memang sudah dirancang untuk menghadapi berbagai ancaman bencana tadi. Nah, salah satu yang bisa kita angkat yang ini sebetulnya adalah salah satu modal dasar kita, ya modal sosial kita itu adalah dengan mengembangkan ini kearifan-kearifan lokal. Nah, memang ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa kearifan lokal itu kadang sifatnya lebih jadi sulit untuk dinilai, ya. Tetapi kita harus melihat ya bahwa ini berdasar dari ini pengalaman yang cukup panjang, ya. Kemudian kemampuan membaca tanda-tanda yang ditunjukkan oleh alam, ya di sini. Kemudian juga kalau kita lihat di sini, kemudian kemampuan untuk bisa melakukan adaptasi. Nah, dari situlah kemudian akan muncul yang namanya pengetahuan, ya kemudian kecerdasan lokal sampai pada kearifan lokal di sini. Nah, sebenarnya kalau kita lihat dari gambaran ini, ya kearifan lokal itu sebetulnya adalah satu proses yang itu sebenarnya sudah berlangsung cukup lama dan bahkan itu dari generasi ke generasi. Nah, tinggal bagaimana sebetulnya dari kearifan lokal ini, ya kemudian yang itu awalnya mungkin sifatnya mungkin sulit untuk dikuantifikasi, ya kemudian mungkin bahkan ada kaitannya dengan mitos, ya. Nah, bagaimana kemudian peran kita di sini sebagai saintis, yaitu untuk bisa ini dalam tanda petik merasionalkan, ya kearifan-kearifan lokal yang banyak berkembang di masyarakat. Nah, nanti di bagian akhir saya akan menunjukkan beberapa contoh kearifan lokal yang sudah dilakukan masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana hidrometeorologis. Nah, jadi kalau kita lihat kearifan lokal itu adalah bagian dari budaya, ya. Tapi di sini kalau kita lihat di sini, ya, ini dia pasti akan selalu ini harmoni, ya, akan menyesuaikan dengan kehidupan sosial yang ada di masyarakat. Nah, jadi sebagai contoh di sini, ya, di sini kearifan lokal orang-orang Jawa, ya, karena saya sekarang Jawa di sini itu adalah bagian dari budaya Jawa. Jadi sebetulnya kalau suatu kearifan lokal, ya itu kadang-kadang itu adalah merupakan satu bagian dari budaya dan bagian dari kehidupan di sini. Nah, jadi kearifan lokal itu tidak selalu berdasarkan pengetahuan yang sifatnya rasional, ya, tapi juga kadang-kadang itu hanya didasarkan dari apa yang diyakini oleh masyarakat. Nah, ini yang sebetulnya perlu kita telah lebih lanjut, ya. Jadi kalau ada satu kepercayaan atau ada sesuatu yang diyakini oleh masyarakat, ya, yang itu ada kaitannya katakanlah dengan fenomena kebencanaan, itu kemudian kita tidak semata-mata langsung mencap itu sebagai satu mitos, ya, mistik, ya, tetapi kita harus lihat ada alasan apa di balik itu, ya. Nah, ini contoh yang pernah kami lakukan dulu, ya, bagaimana kami mengidentifikasi kearifan lokal yang dilakukan oleh masyarakat di wilayah Karistinan Surakarta, ya, jadi di Jawa Tengah bagian selatan. Ini bagaimana kegiatan-kegiatan masyarakat, aksi-aksi yang dilakukan untuk mengurangi risiko bencana di sini, ya. Dan di sini basisnya adalah pada masyarakat di sini. Nah, ini adalah metode yang kita lakukan waktu itu. Jadi memang ini ada dua pendekatan yang kita lakukan. Pertama adalah pendekatan kualitatif, ya. Kemudian yang kedua adalah pendekatan semiotik di sini. Nah, di sini, ya, dari pendekatan semiotik, ya, kemudian kita bisa mengidentifikasi, ya, melihat sebetulnya apa saja kearifan-kearifan lokal yang berkembang di masyarakat. Yang itu sebetulnya berawal dari pengalaman mereka, ya, bisa jadi itu dari leluhur-leluhur, ya, dari orang tua, dari kakek nenek dan seterusnya, ya, dan kemudian diturunkan hingga generasi sekarang. Dan itu kalau itu terjaga, ya, itu nanti bisa terus akan diturunkan pada generasi-generasi selanjutnya.
Contoh paling sederhana sebetulnya berkaitan dengan kalender iklim ya, Pranatan Mongso yang itu banyak diyakini oleh orang-orang atau petani-petani di Jawa ya. Itu sebetulnya adalah salah satu contoh kearifan lokal bagaimana mereka memulai masa tanam, mengakhiri periode tanam ya. Kemudian bagaimana mereka bisa melakukan adaptasi kalau ada perubahan fenomena dari iklim itu sendiri. Nah, cuma memang seiring dengan berkembangnya waktu ya adanya perubahan iklim ini eh, kalender ini jadi Pranata Mangsa yang berkembang ya ini tampaknya memang ini sedang dalam proses untuk dilihat kembali ya apakah kalau ada fenomena perubahan iklim ini apakah ini kalender yang dikembangkan oleh orang-orang Jawa ini ya ini masih relevan atau tidak atau perlu ada yang adaptasi yang sebenarnya itu dulu belum pernah dilakukan atau belum dikenali oleh orang-orang pada masa lalu di situ atau barangkali sudah ada tapi mungkin itu belum tergali lebih lanjut. Nah ini contoh ya beberapa respon yang dilakukan oleh masyarakat lokal ya ini contoh mereka mengembangkan mengembangkan yang mereka sebut sebagai geledak ya. Jadi ini di rumah-rumah ya ini hampir semua rumah yang mereka ini sering mengalami masalah kekeringan itu mereka punya yang namanya jadi geledak yaitu untuk menyimpan makanan. Kemudian mereka juga punya kebiasaan untuk itu menghemat air ya, kemudian juga membuat penampungan air hujan. Dan ini kebiasaan-kebiasaan ini sudah turun temurun di sini. Dan mereka juga melakukan ini pengelolaan yang kemudian memanfaatkan ini air limbah dari rumah tangga yang ini tentunya yang belum tercemar secara secara besar-besaran jadi air limbah rumah tangga itu untuk keperluan lain di sini ya misalnya untuk nyiram atau nah itu masih mereka manfaatkan seperti itu. Kemudian juga ini mereka juga membuat ini jadi sistem pengaman jaring pengaman atau ini pangan di sini di masyarakat. Jadi mereka itu bukan sifatnya perorangan tapi dalam satu komunitas ya mereka itu membuat sistem pengaman pangan gini. Nah kemudian juga mereka itu pasti punya yang namanya ini simpanan ternak ya itu sebagai cadangan mereka pada masa-masa sulit seperti itu dan tentunya di sini mereka punya solidaritas sosial ya yang ini tidak hanya untuk mereka kekeringan tapi juga untuk ancaman bencana yang lain gitu. Di beberapa tempat di Jawa itu berkembang yang namanya desa tetangga atau sister village yang itu sebetulnya dalam konteks manajemen bencana ya itu sangat membantu terutama kalau ada satu wilayah ya desa misalnya yang terkena bencana itu desa sekitar itu nanti akan membantu dalam membantu desa yang terancam bencana tadi. Kemudian ini juga kearifan lokal yang berkaitan dengan longsor sini. Jadi sebetulnya masyarakat lokal itu mereka sudah punya kemampuan ya untuk merespon ya kalau misalnya akan ada longsor. Kemudian mereka juga memiliki pengetahuan bahwa kalau ada pohon yang miring ya atau geser itu pasti tempat itu pasti suatu saat nanti akan longsor. Kemudian juga mereka juga bisa mengenali tanda-tanda ini kalau misalnya ada retakan-retakan ya kemudian kalau ada hujan lebat ya yang itu terjadi dalam waktu panjang ya nah di sini kemudian juga solidaritas sosial ya itu juga masih tinggi. Nah, kemudian berkaitan dengan ancaman bencana banjir di sini nah ini juga beberapa masih debatable ini saya dapatkan ya jadi tim kami peroleh ini untuk di daerah Pantura ya pantai utara Jawa ini kalau merasakan misalnya udara itu lebih dingin ya udara itu lebih dingin itu biasanya tanda-tanda itu kalau mau banjir biasanya. Kemudian kalau ini jelas ya jadi air semakin keruh ya berlumpur itu tanda-tanda akan banjir. Kemudian hujan deras ya dengan durasi panjang ya lalu ini jadi ada sama ini sifatnya mereka punya pelagerangan ya jadi
Ini untuk menyimpan tidak hanya makanan ya, tapi mereka untuk menyimpan barang-barang rumah tangga yang penting ya selama banjir. Bahkan mereka itu kalau pas banjir ya ada genangan, mereka itu mengungsi ke ini pelagerangannya ini. Jadi bagian bawahnya tergenang, tapi di sini mereka aman. Kemudian juga ini, jadi ikatan sosial ya, solidaritas antar mereka itu amat sangat kuat ya. Nah, ini contoh ini yang pernah kami buat ya, bagaimana kita ini apa mencoba menyesuaikan dengan apa yang ada di masyarakat ya. Jadi ini kami pernah coba membuat satu ini apa media untuk mensosialisasikan ini ya, ancaman banjir ya. Ini kami menggunakan tokoh seperti ini, jadi pakai sarung dan menggunakan apa kopiah gini. Karena ini memang kami gunakan untuk sosialisasi di lingkungan mereka ini kaum yang memang sarungan dan pakai kopiah ini. Nah, tentunya ini kalau misalnya akan kita gunakan ya media ini di tempat yang berbeda kulturnya, ini nanti tokoh ini akan disesuaikan kembali. Nah, jadi waktunya 3 menit lagi. Oke, ini terakhir ya Pak. Ya, ini terakhir ya. Ini jadi sebagai penutup. Jadi sebetulnya kalau kita lihat ya, jadi respon sosial masyarakat terhadap bencana itu sebetulnya adalah satu proses ya, proses budaya dan proses ekososial. Nah, dari sini akan berkembang yang namanya pengetahuan lokal ya, dan juga kearifan lokal. Yang ini akan membentuk yang namanya sistem sosial atau norma sosial dalam masyarakat dalam merespon bencana. Nah, perkembangannya di sini, nah ini apakah itu nanti akan menjadi satu legenda ya, ini mistik. Nah ini yang apakah itu nanti sifatnya rasional sistematik ya, atau nanti ini ada kaitannya dengan aspek religius. Nah ini yang sebetulnya tugas kita ya di kalangan akademisi ini untuk ini bagaimana kita bisa membantu dalam merasionalkan dan mensistematisasi ya norma-norma yang terbentuk di masyarakat, sehingga yang namanya kearifan lokal ya, pengetahuan lokal itu nanti juga bisa menjadi istilahnya itu juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya pengurangan risiko bencana hidrometeorologis ya. Baik, terima kasih, itu Bapak yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan, dan kalau ada pertanyaan monggo nanti waktu diskusi. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.